Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Eva Sekondio, mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam kelas 5B, Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode riset aktif partisipatif. Bahasan yang pertama adalah informasi dalam proyek pembangunan. Pertama, kebutuhan informasi dalam proyeksi. Informasi adalah komoditas yang berharga. Intervensi pembangunan berorientasi untuk mengubah hidup orang. Di antaranya adalah informasi tentang komunitas, informasi tentang mata pencaharian, informasi tentang lingkungan, dan informasi tentang kepercayaan. Ada banyak cara untuk mengumpulkan informasi. Pertama adalah mengambil gambar dari luar angkasa, memberikan tipe lain informasi, yaitu dengan menggunakan satelit. Kedua, penduduk desa menggambarkan peta di lapangan dengan kaleng, RRA atau KRA. Yang ketiga, memberikan kuesioner kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengisi kuesioner tersebut dan kita akan mendapatkan informasi. Yang keempat adalah studi dokumen. Metode pengumpulan informasi yang berbeda ini bisa dicirikan dengan dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi kualitatif atau kuantitatif, dan yang kedua adalah dimensi partisipatif atau top and down. Metode kualitatif umumnya tidak menghasilkan nomor, tapi metode ini biasanya mengeksplorasi makna, proses, deskripsi, dan penjelasan. Melainkan dengan metode kuantitatif menghasilkan informasi yang dapat secara numerik. Metode ini menghasilkan statistika seperti frekuensi, mean, distribusi, median, rentang, dan ukuran variasi lainnya. Metode partisipatif top-down. Metode partisipatif biasa disebut participatory rural appraisal. Metode ini menekankan adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam merencanakan pembangunan, mulai dari pengenalan wilayah, pengidentifikasian masalah, sampai pada penentuan skala prioritas. Kedua adalah metode top-down. Cara pelaksanaannya ini dimulai dengan memasang dinding diagram, memasang fondasi, mengerjakan plat lantai dasar, pengacoran lantai, dan sebagainya. Penggunaan RRA dalam proyek CRS yang diantisipasi ada 5. Pertama, pra-proyek, desain proyek, intervensi proyek awal, pertengahan proyek, dan akhir proyek. Prinsip metodologis, triangulasi. Prinsip metodologi inti adalah RRA dan PRA. Prinsip ini harus dipahami oleh RRA dan PRA praktisi, disebut triangulasi. Triangulasi mengacu pada diversifikasi perspektif yang muncul ketika serangkaian masalah terjadi, diselidiki oleh beragam multidiscipliner, menggunakan banyak alat dan teknik dengan individu dan kelompok orang yang mewakili keragaman masyarakat. Untuk memahami pentingnya triangulasi, perlu dipikirkan masalah bias. Apa itu bias? Bias merupakan hambatan terbesar untuk mengumpulkan informasi itu secara akurat, mencerminkan realitas lokal. Jika ada bias dalam kumpulan informasi, hasilnya akan mencerminkan gambaran yang terdistorsi realitas. Dalam triangulasi tim PRA, kita harus memantau bias selama studi. Dalam meninjau rapat, tim akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berikut kepada dirinya sendiri. Apakah pertanyaannya? Pertama, apakah kita melihat adanya bias di tingkat responden? Kedua, adakah bias yang bisa kita lihat dari alat yang kita miliki? Tiga, apakah ada bias lain yang merayap ke dalam studi kita selain kita belum diperhitungkan? Ketika kita sudah melaksanakan penelitian dan mendapatkan semua data, tibalah kita dalam laporan RRA. Apa saja isinya? Pertama adalah pendahuluan atau konteks. Kedua, metodologi. Ketiga, badan laporan. Keempat, kesimpulan atau rekomendasi. Yang kelima, lampiran-lampiran. Lampirannya ini berisi presentasi lisan, buku log desa, atau kegiatan proyek lainnya. Pembahasan selanjutnya adalah Rapid Rural Appraisal and Participatory Rural Appraisal, a manual for CRS Fieldworks and Partners. Menurut Somesh Kumar, RRA dapat diringkas dalam 2 kata, yaitu real, learn, yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Pertama, respect the people, menghormati masyarakat. Kedua,
Encourage people to share ideas. Mendorong masyarakat untuk mengeluarkan dan berbagi gagasan pendapat. Yang ketiga, ask question. Ajukan pertanyaan. Keempat, listen carefully. Menjadi pendengar yang penuh perhatian. Kelima, review. Mengkaji ulang. Keenam, notes. Membuat catatan. Alat yang digunakan dalam RLA. 1. Observasi atau pengamatan secara langsung. Kedua, wawancara, yaitu mencari data atau informasi wilayah secara umum, secara tepat, murah, dan objektif, dengan membangun rasa kepercayaan sebelumnya. Alat yang dibutuhkan yaitu buku catatan, pulpen atau pensil, rekaman, dan daftar pertanyaan. Beberapa hal penting pada proses PRA, yaitu pertama, partisipasi, kedua, kerjasama tim, ketiga, fleksibilitas, keempat, ketidaktahuan optimal, yang kelima, triangulasi PRA. Teknik PRA pertama adalah penelusuran sejarah. Penelusuran sejarah di desa digunakan untuk mengetahui asal-usul berdirinya desa. Dari pengetahuan terhadap asal-usul wilayahnya, masyarakat dapat belajar kondisi baik buruknya awal mula terbentuknya desa dan menjadi pijakan dalam pembuatan langkah-langkah depan. Kedua, perubahan dan kecenderungan. Pembuatan bagian perbandingan kondisi yang menunjukkan sejauh mana masalah dapat semakin berdampak dari tahun ke tahun, sehingga masyarakat lebih mudah memahami sebab dan akibat suatu masalah dan penting untuk segera mengambil langkah perbaikan. Yang ketiga, kalender musiman. Kalender musim dapat menunjukkan permasalahan yang terjadi atau kesibukan masyarakatnya sehingga masyarakat tahu kapan masalah diselesaikan dan dalam mengadakan pertemuan juga sesuai dengan jadwal kosong mereka. Penggunaan cara ini biasanya dengan melalui tabel musim bulanan dalam setahun. Yang keempat, jadwal harian. Biasanya digunakan untuk mengetahui efektivitas sehari-hari selama 24 jam. Perbandingan aktivitas antara bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, serta perbandingan aktivitas pekerjaan masyarakat. Kelima adalah peta sketsa. Membuat peta desa untuk memudahkan masyarakat membaca wilayahnya dan mengetahui keterbatasan potensi dalam masalah, serta menentukan dan merancang langkah-langkah dan aturan-aturan ke depan. Yang keenam adalah analisa mata pencaharian. Masyarakat akan terpandu untuk mendiskusikan kehidupan mereka dari aspek mata pencaharian. Tujuan dari teknik ini yaitu memfasilitasi pengetahuan dan analisa terhadap jenis pekerjaan, pembagian pekerjaan pria dan wanita, potensi dan kesempatan atau hambatan. Yang terakhir adalah peringkat kesejahteraan. Ranking kesejahteraan masyarakat di suatu tempat tujuannya untuk memperoleh gambaran profil tradisi sosioekonomis dengan cara menggali persepsi perbedaan-perbedaan kesejahteraan antara satu keluarga dan keluarga lainnya, dan ketidakseimbangan di masyarakat, menemukan indikator-indikator lokal mengenai kesejahteraan.